Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Afifa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik terkait Smart City Innovation dengan pengembangan bisnis engineering dan teknologis industrial automation. Next. Nah, sebelumnya mungkin yang belum kenal nih, perkenalkan nama saya Afifa Fatia Ginayah atau dapat dipanggil dengan Afifa ataupun Gina. Nah, tapi biasanya teman-teman saya manggilnya itu Afifa. Nah, saya ini merupakan mahasiswi yang di proyek mahasiswi teknik industri yang berkuliah di Universitas Pancasila. Univ Pancasila ini berlokasikan di Jakarta Selatan. Nah, topik tersebut ini salah satu topik yang termasuk dalam manajemen strategi ini. Nanti di sini kita akan membahas dan menggali lebih dalam. Nah, mata kuliah manajemen strategi ini diampu oleh Bapak dosen yaitu Pak Haris Adiswantoro STMBA. Nah, topiknya ini yaitu Smart City Innovation dengan pengembangan bisnis, engineering, dan teknologis industrial automation. Apa sih itu smart city? Nah, ini tuh sebenarnya udah berkembang banget ya di Indonesia, udah ada di beberapa kota di Indonesia. Nah, jadi smart city ini merupakan konsep kota cerdas yang mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, dan bahagia. Ada beberapa hal penting dalam mengembangkan smart city, yaitu ada aspek manusia, teknologi, proses, dan data. Nah, ada pun nih dari permasalahan di kota-kota itu kan seperti banjir, kemacetan, dan permasalahan kota yang ada. Nah, Smart City ini harus mampu merespons hal-hal anomali tersebut sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman secara berkelanjutan. Nah, hubungannya Smart City dengan AI ini. Nah, AI ini kan merupakan artificial intelligence. Nah, Smart City ini dengan Smart City ini saling berhubungan satu sama lain dalam menyediakan data, keamanan publik, dan ekosistem lingkungan. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk memprediksi salah suatu masalah seperti bencana alam dan cuaca ekstrim. Selain itu, AI ini juga cukup umum digunakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari seperti pengenalan identitas publik, misalnya saat kamu transfer uang ke orang yang dapat menggunakan biometrik yang akurat. Nah, manfaat Smart City ini yang pertama itu membantu kota memerangi kejahatan dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Kedua ini mempercepat mobilitas. Lalu yang ketiga ini membantu menjaga kesehatan masyarakat. Dan yang keempat ini menghadirkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nah, ada pun manfaat lain juga nih kayak mungkin bisa menjadi lebih efektif kotanya. Nah, data yang terhimpun itu dari berbagai perangkat IoT memungkinkan pemerintah untuk mengakses sejumlah informasi yang sebelumnya tidak tersedia. Data tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik atau juga disebut decision support system. Nah, terus juga masyarakat kan juga menjadi lebih aman nih. Nah, contohnya ini mengurangi aktivitas kriminal. Sederhananya, teknologi ini dapat dengan mudah menangkap data seperti plat motor, detektor, benda tajam atau senjata. Hingga teknologi pengenal wajah bertujuan untuk menegakkan hukum. Ketika smart city ini diterapkan, peralatan yang didukung teknologi tersebut akan meminimalisir tindak kriminal pada suatu daerah. Nah, terus juga kan bisa juga nih mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, dengan mendukung teknologi IoT ini, pemerintah dapat menerapkan sensor kualitas udara yang mampu menyajikan data untuk melacak puncak waktu kualitas udara rendah, mengidentifikasi penyebab polusi, dan memberikan analisis data untuk menyimpulkan tindakan yang bisa ditempuh. Nah, sensor ini tuh dapat memberikan rekomendasi untuk mengurangi polusi udara, bahkan di kota-kota dengan penduduk yang padat.
Nah, terus juga kan dalam mempercepat mobilitas ini kan juga apa ya akan terhubung dengan konsep smart city yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi di seluruh kota. Mulai dari manajemen lalu lintas yang ditingkatkan, manajemen parkir pintar hingga kemampuan masyarakat untuk melacak lokasi transportasi umum dapat dinikmati sebagai manfaat smart city. Selain itu, teknologi sinyal lalu lintas yang cerdas juga mampu mengurangi kemacetan. Nah, lanjut pada implementasinya itu, nah pertamanya ada smart lighting, lalu ada smart parking, waste management, connected smart hall, dan smart electricity. Nah, dari implementasi ini juga tuh ada kayak 6 pilar dari pembangunan kota di smart city ini. Yang pertama itu ada smart environment, yaitu menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah dan tertib tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Smart ekonomi memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya. Terus ada smart branding, membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. Terus ada smart government, itu memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik BSP, SPBE secara berkualitas dan upaya pelayanan publik yang baik. Nah, adapun smart society memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. Dan smart living. Nah, smart living ini mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan melalui kepenyediaan transportasi logistik dan yang tentram dan aman dan ramah. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait Smart City. Nah, mungkin bisa ditunggu nih konten selanjutnya dari saya terkait manajemen strategi juga. Nah, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.